Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang El Salvador dan Bitcoin. Tanggal 7 September kemarin, El Salvador resmi menjadikan Bitcoin sebagai legal tender negara mereka, yaitu mata uang resmi. Dan ternyata begitu diresmikan menjadi mata uang resmi di El Salvador, harga Bitcoin justru anjlok seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Bukannya ketika sebuah negara menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resminya, seharusnya Bitcoin itu akan meroket. Padahal untuk El Salvador sendiri, selain menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resminya, El Salvador juga membeli 500 Bitcoin sebagai cadangan negaranya. Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Kita lihat beritanya terlebih dahulu nih di Detik Finance. Hari pertama jadi alat pembayaran El Salvador, Bitcoin malah anjlok 10%. Sebenarnya berita-berita mainstream cenderung lebih suka untuk memberitakan hal-hal negatif, terutama tentang kripto di sini ya. Kita bahas kripto karena ada kekuatan pihak-pihak tertentu yang ingin menjadikan kripto dan Bitcoin itu tidak menjadi hal yang mainstream. Itu sudah menjadi rahasia umum, bahkan sejak pertama kali Bitcoin diluncurkan di tahun 2009 selalu ada pertentangan dari pihak-pihak tertentu yang kebetulan itu berkuasa, dan pihak-pihak ini selalu membuat cara agar harga Bitcoin itu terus anjlok. Makanya kalau kita lihat di sini secara berkala, itu harga Bitcoin itu selalu begitu, naik, anjlok lagi, naik lagi, anjlok lagi, naik lagi, anjlok lagi, dan terus seperti itu. Ini disebut anjlok sangat dalam. Dan dalam beberapa minggu terakhir pun sama ya, ketika naik anjlok lagi. Dan sekarang saya pastikan di sini turunnya harga Bitcoin sekarang itu bukan yang terakhir. Kedepannya akan terus seperti ini, akan naik lagi dan turun lagi. Jadi penurunan yang sekarang itu bukan yang terakhir, dan rally kenaikan tinggi seperti ini juga bukan yang terakhir juga. Tetap akan terus ada hal seperti ini ya. Dan biasanya setelah turun seperti ini, kemungkinan juga harganya akan kembali naik ya. Seperti ini, candlenya udah mulai ada hijau di sini, kemungkinan akan kembali rally lagi sampai ada hal tertentu, biasanya berita yang cukup besar di media yang menyebabkan harga Bitcoin itu turun. Jadi biasanya harga Bitcoin itu naik justru ketika beritanya itu biasa-biasa saja. Makanya kalau kita lihat di sini, kenaikannya itu landai. Ketika beritanya itu tidak terlalu bombastis, harga Bitcoin itu cenderung naik seperti ini ya, dengan candle-candle kecil seperti ini. Kemudian tiba-tiba karena suatu rumor itu ada pihak-pihak tertentu yang membeli Bitcoin dalam jumlah besar seperti ini, dan kemudian kembali turun. Dan seperti itulah pasar Bitcoin dan pasar kripto itu dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha membuat Bitcoin itu jatuh. Tapi ketika mereka nggak melakukan apapun seperti ini ya, candle-candle kecil seperti ini, itu harga Bitcoin akan cenderung naik. Padahal kita lihat ya, kenyataannya negara El Salvador itu sudah membeli Bitcoin dalam jumlah yang cukup besar. Kita lihat di sini, negara tersebut telah membeli 200 Bitcoin, lalu membeli lagi 200 Bitcoin lagi pada hari Senin malam, dan pada hari Selasanya El Salvador membeli lagi 150 Bitcoin. Jadi totalnya dalam beberapa hari saja itu El Salvador sudah membeli 550 Bitcoin, dan ini jumlah yang sangat besar. Seharusnya dengan jumlah yang sebesar itu harga Bitcoin itu naik, tapi ternyata harga Bitcoin malah jatuh. Di sini saya menduga memang ada yang ingin menjatuhkan harga Bitcoin, karena ketika tanggal 7 September kemarin seandainya Bitcoin itu tidak jatuh, tentunya akan terjadi rally yang sangat besar. Nah, kita lihat berita selanjutnya nih di Detik Finance lagi di tanggal 9 September ya. 3 kekacauan di El Salvador usai Bitcoin jadi alat pembayaran. Kita bahas nih satu berita ini aja yang agak detail kita bahas ya. Yang pertama, aplikasi dompet digital belum siap. Disebutkan bahwa alat pembayaran aplikasi Bitcoin Chivo Wallet yang dimaksud pemerintah tak berjalan dengan baik. Seperti itu saja penjelasannya ya. Bahkan aplikasi ini tidak tersedia di toko aplikasi besar. Hingga kini aplikasi itu hanya muncul di platform Apple dan Huawei. Kita klarifikasi, padahal ini adalah hal yang sangat wajar dan sering sekali terjadi di dunia digital ya. Dan lagi, untuk aplikasi ini sebenarnya selain di Apple dan juga Huawei, juga sudah ada di Samsung ya, di Samsung di S20 dan S21. Dan ini hal yang wajar juga, karena ketika aplikasi baru itu di launching, itu juga mereka harus melakukan adaptasi dan melakukan tes untuk memastikan berjalan dengan baik di beberapa platform dan beberapa HP. Dan memang kalau tahap awal ya wajar ketika hanya tersedia di beberapa device saja, dan tentunya nantinya semakin lama juga akan semakin tersedia di banyak device. Yang nomor 2, masyarakat tolak Bitcoin. Benarkah? Ya, tentunya dalam sebuah negara pro dan kontra selalu terjadi ya. Ada yang antusias dengan Bitcoin dijadikan legal tender, dan ada juga orang-orang konservatif yang menolak.
itu hal yang wajar. Tapi kalau kita lihat di sini, karena beragam masalah yang muncul, protes pun sempat pecah. Ratusan orang berbaris menentang Bitcoin dalam berbagai protes di ibu kota. Yang protesnya cuma ratusan orang. Dompet Chivo sampai crash karena di-download oleh mungkin ribuan atau jutaan orang. Artinya yang protes itu nggak seberapa dibandingkan dengan yang setuju. Tapi kembali lagi, media memberitakan seperti ini. Dan tentunya saja ada intervensi dari IMF. Karena IMF ini juga salah satu organisasi yang berkepentingan menjadikan mata uang fiat itu tetap berjaya, dan artinya juga tidak ingin Bitcoin menjadi legal tender di negara manapun. Kan terlihat di sini langsung ya, IMF menegur pemerintahan El Salvador, dan IMF menilai aset kripto rawan digunakan untuk tindakan terorisme hingga pencucian uang. Pertanyaannya, memangnya sekarang dolar itu tidak digunakan untuk terorisme, untuk pencucian uang? Lebih banyak pencucian uang di dolar atau di Bitcoin? Itu kita harus sandingkan apple to apple ya. Dan sekarang lebih banyak tindak kejahatan digunakan di Bitcoin atau di dolar? Itu pertanyaannya. Tapi Bitcoin selalu dikonotasikan untuk tindakan terorisme, padahal kenyataannya yang paling banyak digunakan untuk tindakan kejahatan ya tentu saja dolar. Dan itu bukan salah dolar juga, karena uang itu netral ya. Uang baik dolar, rupiah, Bitcoin itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Apakah mau digunakan untuk amal, untuk bangun jembatan, jalan, ataupun mau digunakan untuk terorisme, kejahatan, itu sepenuhnya tergantung manusianya. Pernyataan seperti ini menurut saya tidak logis ya, karena hanya menyudutkan Bitcoin saja, padahal semuanya pun bisa terjadi tergantung manusianya. Di sini juga di state lagi ya, dinyatakan bahwa IMF menyatakan mencoba menjadikan aset kripto sebagai mata uang nasional adalah jalan pintas yang tidak disarankan. Jadi menurut IMF yang disarankan apa? Menjadikan dolar sebagai mata uang nasional agar terkena inflasi terus-menerus selama bertahun-tahun dan menggerus kekayaan warga El Salvador, mungkin seperti itu. Menurut saya itu juga lebih berbahaya ya, karena tujuan dari Bitcoin adalah mengembalikan kekayaan kepada setiap manusia agar tidak terjadi inflasi. Jadi kita harus tahu ya bahwa berita-berita seperti ini juga dikonsumsi oleh banyak sekali orang, dan orang-orang tertentu akan ikut panik, dan ketika mereka panik mereka akan ikut menjual Bitcoin. Jadi yang awalnya penjualan Bitcoin itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti ini ya, dalam satu hari terakhir Bitcoin dijual secara masif oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki dana besar. Dengan disertai dengan berita-berita yang masif mengenai penurunan harga Bitcoin, hari berikutnya investor-investor retail yang panik juga ikut menjual Bitcoin. Makanya hari berikutnya harga Bitcoin juga terus turun ya, tapi dengan candle yang cenderung kecil seperti ini sobat investor. Sekarang mengenai coin market cap. Jadi ada yang menarik di coin market cap ini sobat investor. Ternyata coin market cap itu menambahkan satu segmen baru ya. Kalau kita buka coinmarketcap.com dan kita buka di mata uang kripto, ada satu segmen baru yang baru saja ditambahkan oleh CoinMarketCap, yaitu adalah Legal Tender Countries. Dan kalau kita klik di Legal Tender Countries ini, kita akan masuk ke halaman di mana CoinMarketCap itu menambahkan El Salvador sebagai negara pertama yang menjadikan Bitcoin itu menjadi legal tender atau mata uang resmi di negara tersebut. Nah, yang menarik di bawahnya ada deretan negara yang diprediksi kemungkinan akan segera menjadikan Bitcoin mata uang resminya. Artinya apa? Gelombang perubahan ini sangat besar ya, dan kemungkinan warga negara baik resmi maupun nggak resmi itu sudah mulai beralih ke Bitcoin. Dan jujur, di Indonesia sendiri gelombang perubahan itu sangat besar, termasuk saya dan sobat investor semua. Perhatikan, dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai memindahkan uangnya ke Bitcoin kan, ataupun kripto-kripto yang lain. Itu adalah bukti bahwa gelombang perubahan itu semakin besar. Dan ketika masyarakatnya sudah banyak yang menggunakan Bitcoin atau kripto sebagai alat untuk investasi atau menyimpan uang mereka, beberapa negara yang lain tentu akan sekalian meresmikan Bitcoin menjadi mata uang resminya. Dan kita lihat di sini sebelum kita bahas lagi, di sini ditulis oleh CoinMarketCap bahwa alasan untuk menambahkan legal tender section ke CoinMarketCap itu simple, yaitu CoinMarketCap tuh melihat adanya pertumbuhan yang luar biasa besar di dunia kripto, yaitu penggunaan kripto itu sangat bertumbuh di seluruh dunia ya. Di tahun 2021 saja itu pertumbuhan
pengadopsian kripto di dunia itu sangat luar biasa, termasuk di Indonesia. Dan El Salvador menjadi yang pertama untuk menjadikan Bitcoin menjadi legal tender atau mata uang resmi, dan kemungkinan juga berikutnya akan ada negara-negara lain ya. Dan kalau menurut saya sih yang paling mungkin bergabung dengan El Salvador adalah negara-negara di Amerika Latin lainnya. Kalau kita lihat, bisa saja Paraguay, Venezuela, Anguilla, Panama itu menjadi negara-negara berikutnya yang akan mengadopsi Bitcoin. Dan kalau satu negara kecil bernama El Salvador saja dengan mengadopsi Bitcoin menjadi mata uang resmi, itu beritanya sangat besar. Nantinya ketika negara berikutnya seperti Paraguay bergabung dengan El Salvador dan menjadikan Bitcoin menjadi mata uang resmi, ya tentunya in long term, dalam jangka panjang, harga Bitcoin tentu saja akan naik ya, seperti ini Sobat Investor. Bahkan nih kalau kita lihat garis yang paling panjang, paling jauh di situs toko kripto, tentu saja harga Bitcoin itu sebenarnya secara jangka panjang itu naik ya. Yang menarik, negara-negara yang diprediksi akan segera mengadopsi Bitcoin itu kita lihat ya, Paraguay, Venezuela, Anguilla, Panama, India, United States, juga diprediksi Amerika. Zimbabwe ini mungkin sekali sih, bahkan sekarang sendiri di Zimbabwe itu ada banyak mata uang, tepatnya 9 ya, yang beroperasi di Zimbabwe. Lanjut di Meksiko, Brazil, Ekuador, Argentina. Dan yang paling menarik Sobat Investor, ini kan semuanya adalah negara di Amerika ya, Amerika Asia. India itu di Asia Selatan ya. Kemudian negara Asia kedua setelah India yang diprediksi akan mengadopsi Bitcoin adalah Indonesia Sobat Investor. Negara kita tercinta diprediksi akan menjadi negara Asia kedua setelah India yang mengadopsi Bitcoin. Paling tidak, kalaupun pemerintah Indonesia tidak menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya, saya sangat yakin sekali warga negara Indonesia akan menjadikan Bitcoin sebagai alat untuk investasinya. Kita lihat saja ke depannya. Tapi yang kita bisa pelajari di sini adalah pengadopsian Bitcoin menjadi legal tender itu semakin besar ya gelombangnya, yang artinya diprediksi pertumbuhan harga Bitcoin secara long term juga akan sangat masif ke depannya. Dan sekarang kalau kita lihat, harga sekarang itu masih belum kembali mencapai all time high-nya. Artinya sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kita menambah posisi di Bitcoin. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang El Salvador mengadopsi Bitcoin? Apakah kalian juga termasuk pihak yang optimis atau yang pesimis? Atau apakah kalian berpendapat bahwa nanti kedepannya Indonesia akan menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resminya atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Slamin Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.